Oh, Pak Jadi itu kalau ada Pak Jadi udah langsung dah. Assalamualaikum, ah. Nggak tega bayarnya. Assalamualaikum, woi rombongan jihad subuh. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Silakan, Muhajirin. Amin. Muhajirin. Anur, assalamualaikum Anur. Woi Pak Ketua hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warungnya laku keras nih warung ini. Alhamdulillah. Iya. Saya kurang abdol ya. Iya. Kurang satu selebritis nih. Sip. Waalaikumsalam. Oh iya iya iya. Para ketua RT 05 sampai RT 12 di lingkungan RW 06 yang saya hormati Ketua TPA Baitul Mukminin Bapak Ayu Ismari SPD, yang saya hormati Ketua Majlis Taklim Baitul Mukminin Ketua DKM Malakasari, yang saya hormati juga para bapak ibu jamaah Forkomas yang insya Allah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Salawat salam mari sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya semua yang istiqomah menjadi umatnya dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum acara forum komunikasi atau Forkomas dimulai, saya akan membacakan susunan acara, yaitu yang pertama pembukaan Bapak Dr. Kiai Khairul Ansori LCMA dengan tema Tahib Ramadan, dan terakhir yaitu penutup. Mari kita dari awal sampai akhir mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat penyakitnya. Juga kita doakan kepada anak cucu kita yang sedang menuntut ilmu, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Pak enam aja. Yang punya masjid nih, yang punya masjid. Ayo maju lagi kita lebarin lagi. Yang punya masjid. Terus maju bentar. كتب عليكم الصيام
Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa qala aidan qul ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Hadirin dan hadirat sekalian, wabil khusus jamaah Forkomas yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dan karunia-Nya, taufik dan hidayahnya. Pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kami ucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada para seluruh jamaah Forkomas yang telah hadir, menyempatkan waktunya untuk hadir untuk ilmu agama Allah Subhanahu wa taala ini. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan Forkomas, Bapak Purnama Insinyur Purnama Surya. Hadirin dan hadirat yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada Ketua RW 06 yang baru beserta staf dan seluruh LMK dari RW 1 sampai dengan RW 10 dan RT 05 sampai dengan RT 12 RW 06 yang ikut menyemarakan, mensukseskan daripada pertemuan kita pada pagi hari ini. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rope, Ketua DKM Baitul Mukminin. Mudah-mudahan semua ini berjalan dengan lancar. Yang terakhir, kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsir, ahlan wa sahlan. Guru kita, penceramah kita telah hadir. Mudah-mudahan ini menjadi berkah bagi kita semua. Karena tadi kami dengan Bapak Eman Sulaiman sudah berbisik-bisik, ya. Tapi ternyata kita sudah invite dan undang. Cadangannya ternyata Ustaz Hairul Ansori LCMA telah hadir di hadapan kita. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsir. Hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, kami segenap pimpinan daripada pengurus Baitul Mukminin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf lahir dan batin apabila di sana sini terdapat kekurangan, kekeliruan dan kehilafan. Inilah yang dapat kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian ada beberapa warga atau jamaah kami yang menyediakan bazar, ya, alhamdulillah ikut support acara pada pagi hari ini. Itulah Bapak dan Ibu yang dapat kami sampaikan. Kami tidak panjang lebar. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bapak Insinyur Haji Purna Surya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita ulang lagi, Pak. Kurang mantap rasanya Pak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan di mana kita masih diberi nikmat iman, Islam, kesempatan kesehatan, dan dapat hadir pada acara Kasuling Forkomas pada hari ini yang sangat meriah menurut saya, dan cuacanya juga mendukung.
Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada hari ini, pertama-tama kami haturkan ucapan terima kasih kita kepada Dr. Kiai Haji Khairul Ansori LC dan MA. Alhamdulillah telah hadir, yang akan menyampaikan tausiah kajian kita sesuai dengan waktu dan persiapan kita yang menjelang Ramadan, yaitu taklif Ramadan, yang mudah-mudahan bermanfaat kita dalam menyiapkan kegiatan kita, ibadah kita di bulan Ramadan yang akan datang. Terima kasih Ustaz atas kehadiran dan kesempatannya. Kedua, kami aturkan terima kasih kepada Ketua DKM Yayasan Pembina Masjid Baitul Mukminin. Saya sendiri juga jamaah di sini yang cukup hadir, sering menjadikan masjid kedua saya di sini yang megah ini. Alhamdulillah kehadiran ibu-ibu di atas sudah ramai, dan bapak-bapak yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan persiapan yang telah dilaksanakan oleh pengurus, ibu-ibu, bapak-bapak, ketua DKM, yayasan, ketua RT RW bermanfaat buat kita semua, bagian dari ibadah Bapak dan Ibu. Kemudian saya ucapkan terima kasih kehadiran Bapak Ketua Pembina Forkomas, penasehat. Mudah-mudahan kegiatan Forkomas Kasuling dan yang akan datang berjalan dengan lancar. Beberapa pengumuman yang mau kami sampaikan. Pertama, Kasuling minggu depan adalah Kasuling terakhir menjelang Ramadan ini, dan kita akan rencanakan juga Kasuling tahun depan terhitung setelah Ramadan nantinya. Jadi minggu depan adalah Kasuling kita terakhir menjelang Ramadan, yang akan dilaksanakan di Masjid Al-Furqon Teratai Putih. Dan penutupan Kasuling ini akan disampaikan oleh langsung pembina kita, ketua pembina kita, yaitu insyaallah Kiai Haji Bahtiar Nasir, dan akan dihadiri oleh juga ketua dewan pembina kita di Masjid Al-Furqon. Oleh karena itu, para jamaah yang hadir dan ajak yang tidak hadir hari ini menghadiri Kasuling kita terakhir minggu depan yang akan dilaksanakan di Masjid Al-Furqon. Kedua, sebagaimana yang telah disampaikan bahwa khatam Quran yang merupakan kegiatan tahunan kita di Forkomas di bulan Ramadan, yang akan kita laksanakan khatam Quran yang keempat di Masjid Al-Munawwar. Oleh karena itu, para DKM dan para jamaah, mari kita berkontribusi dalam kegiatan ini. Pertama, perbanyak membaca Al-Quran sehingga di wilayah kita menjadi wilayah Qurani, ya, kelurahan Qurani. Mudah-mudahan dengan banyak membaca Al-Quran kita mendapat hidayah, petunjuk, dan barokah di lingkungan kita. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, ketua DKM dan pengurus masjid-masjid di Kelurahan Makassari, mari kita sukseskan acara ini. Perlu catatan yang kami sampaikan bahwa panitia sudah melaksanakan kegiatan ini, persiapan-persiapan dan sebagainya, dan besok juga akan dilaksanakan persiapan di hadapan Pak Bahtiar Nasir di Al-Munawwar. Kami minta support dan dukungan, dan kegiatan ini partisipasinya mari kita sukseskan kegiatan ini yang akan dilaksanakan di Al-Munawwar tanggal 16 Maret, kira-kira malam ke-17-an di Ramadan nanti kita akan laksanakan bersama khataman Quran, kegiatan yang sudah keempat kalinya. Oleh karena itu, sekali lagi mohon dukungannya, ya, Pak Ketua DKM, para jamaah dan muslimin muslimat di Kelurahan Makassari. Yang keempat,
Kasuling kita akan datang, visi dan misinya bagaimana, dan kegiatannya ini dan persiapan khataman Quran. Oleh karena itu para panitia yang hadir dan yang nggak hadir mohon disampaikan bahwa besok kita ada rapatnya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan kegiatan kita ini berjalan lancar. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih para pengurus dan pembina Masjid Baitul Mukminin dalam menyiapkan kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya itu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Kiai Khairul Ansori SMA dengan tema Tahib Ramadan kepada guru kita, dan juga nanti sekaligus ditutup dengan doa kepada guru kita. Waktu tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa karrama wa 'azzama wa majjada wa syarrafa ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala ikhwanihim nabiyina wal mursalin anhum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para sesepuh, wabil khusus orang tua kita penasehat Forkomas Bapak Iman Sulaiman, juga Ketua Forkomas yang tadi sudah menyampaikan sambutannya Bapak Purnama Surya, serta tadi sebelumnya penasehat DKM yang telah memberikan nasihat-nasihat kepada kita, sambutannya Bapak Muhammad Yazid Hussein, dan juga para tokoh yang lainnya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada beliau-beliau yang hadir. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sekarang berada di bulan Sya'ban. Dulu ketika mulai masuk dari bulan Rajab dan sekarang sampai bulan Sya'ban, sering kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Bukan itu. Bukan. Doanya apa, Bu? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Hafal ya, hafal ya. Ikutin saya, pakai lagu saya, bukan biasanya yang lagu-lagu yang ada itu ya. Ikutin saya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna
bulan Rajab dan bulan Sya'ban, pertemukan kami ya Allah dengan bulan suci Ramadan. Pertemukan kami ya Allah dengan bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana Ramadana. Ya Allah, berkati kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Kita sudah masuk paruh kedua dari bulan Sya'ban. Itu artinya tinggal menghitung hari lagi. Ya, menghitung hari lagi kita akan sampai pada bulan Ramadan. Bulan yang paling mulia, bulan yang penuh berkah, bulan ampunan, bulan dilipat gandakan pahala ibadah kita, bulan Al-Quran, bulan yang kalau kita berderma maka dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya kemudian kita berusaha untuk mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Persiapan itu bukan kemudian persiapan materi saja. Persiapan itu bukan hanya persiapan jasmaniah saja. Ada orang kalau sudah masuk bulan Rajab, kemudian masuk bulan Sya'ban, maka kemudian dia persiapkan untuk jualan, cari lapak, sehingga nanti ketika bulan Ramadan sudah mendapatkan lapak yang strategis untuk jualan. Ada nggak yang seperti itu? Ada nggak yang seperti itu? Banyak. Ada juga para petani di bulan Rajab sudah mulai dia tanam timun suri. Nanti kalau bulan Ramadan dia panen timun surinya. Ada enggak? Karena timun suri itu usia tanamnya adalah 60 sampai 70 hari. Makanya kemudian di bulan Ramadan penuh dengan timun suri. Benar enggak? Jangan sampai kita kalah dengan pedagang, dan jangan sampai kita kalah dengan petani. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk mempersiapkan diri kita menjelang datangnya bulan Ramadan jauh-jauh hari. Di bulan Rajab sudah mengajarkan kita doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Artinya apa? Agar kita persiapkan diri kita sebaik-baiknya. Orang kalau mempersiapkan sesuatu jauh-jauh hari, maka nanti ketika sampai pada hari hanya pasti apa? Mudah, siap untuk melaksanakannya. Betul kan? Jangan sampai seperti kita dulu waktu kita belajar, persiapannya hanya semalaman. Sistem SKS, sistem kebut. Ketika ujian yang ada ya bengong ke sana kemari, nggak tahu, begitu kan? Kenapa? Karena persiapannya hanya sebentar. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk mempersiapkan diri kita jauh-jauh hari. Persiapan yang matang itu diantara salah satu jalan kesuksesan. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah. Bahkan para ulama mengatakan bulan Rajab yang sudah lalu itu bagaikan bulan waktunya kita nanam, naruh benih-benih tanaman kita. Bulan Sya'ban adalah waktunya kita memelihara tanaman kita. Kita pupuk, kita sirami, kita rawat biar tumbuh subur. Bulan Ramadan waktunya kita panen pahala. Makanya kemudian biasanya kalau sudah masuk bulan Sya'ban ini kan sudah mendekati Ramadan, tinggal menghitung hari lagi. Bisa kemudian 14 hari ke depan kita akan sampai pada bulan Ramadan.
Harapan kita ketika kita sudah mempersiapkan diri dengan baik, Ramadannya kita akan maksimal. Jangan seperti jamaah di tempat saya. Jamaah di tempat saya memang setiap hari sekarang sudah apa? Baca marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, gitu kan, ingin bertemu dengan Ramadan. Tapi biasanya mereka itu semangatnya di awal-awal Ramadan saja. Itu di tempat saya begitu. Ibu-ibunya itu kalau di awal-awal Ramadan orangnya belum datang, mukenanya sudah datang duluan. Itu di tempat saya itu. Mudah-mudahan di sini enggak ya. Jadi mudah taruh kaplingan duluan dia. Mana yang tempatnya enak, mana yang tempatnya nyaman, ada sandarannya, taruh mukenanya di situ. Itu begitu di tempat saya. Padahal datangnya belakangan dia. Yang penting mukenanya duluan. Tapi kalau sudah masuk pertengahan bulan Ramadan, jangan hanya buru-buru mukenanya, orangnya saja nggak datang. Ya, itu kalau sudah masuk pertengahan dari bulan. Padahal kita sering mengucapkan marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Tapi hanya kemudian semangatnya di awal-awal saja. Para ulama mengibaratkan kita itu di bulan Ramadan bagaikan kita sedang berlomba. Lomba. Al-Hafidh Abdurrahman Ibnul Jauzi mengatakan, lihatlah pada pacuan kuda. Pacuan kuda itu ketika dia keluar start, dia lari dengan kencangnya. Dan kuda yang menang itu adalah kuda yang di akhir menjelang finish dia larinya lebih kencang lagi. Kalau kemudian di awal dia lari kencang, kemudian nafasnya tersengal-sengal di akhir, di pertengahan, maka akhirnya apa? Dia loyo, bagaikan kita. Biasanya kan begitu. Di awal Ramadan baca 1 juz, 1 hari 1 juz, 1 day 1 juz. Hari kedua 1 juz, hari ketiga 1 juz, hari keempat 1 juz, hari kelima 1 juz, hari keenam minum es jus. Jadi kemudian karena apa? Karena sudah dikeper di awal tapi tidak dibiasakan. Orang yang kemudian hanya tidak mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya dari awal bulan Sya'ban, kemudian dia sudah membiasakan dirinya dengan ibadah, maka kemudian hanya di awal-awal Ramadan saja dia apa? Semangatnya. Layaknya kita kalau kemudian kita mau olahraga. Ibu-ibu kalau mau olahraga pasti apa? Ada pemanasan dulu kan? Kenapa? Biar tidak salah kurang, biar tidak cepat capek. Begitu kan? Pemanasan dulu, pemanasan biar kemudian ketika waktunya urat-uratnya, tulang-tulangnya sudah lemes, sudah siap untuk apa? Berolahraga. Itulah kita. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk mempersiapkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena bulan ampunan. Orang yang sampai pada bulan Ramadan, kalau kemudian tidak mendapatkan ampunan, maka dia orang yang merugi. Orang kalau sudah sampai pada bulan Ramadan, kemudian dia tidak beribadah, maka dia adalah orang yang merugi. Orang kalau sudah sampai pada bulan Ramadan, kemudian hidupnya biasa-biasa saja seperti layaknya di luar dari bulan Ramadan, maka dia adalah orang yang merugi. Kenapa? Karena Ramadan itu suasananya beda dengan hari-hari selain bulan Ramadan. Benar nggak? Benar nggak? Dan kita biasanya kalau ibadah di waktu, di suasana, di situasi yang mendukung, maka kita biasanya semangat. Ibu-ibu, bapak-bapak yang pernah haji dan umroh, kalau kemudian sampai di Masjidil Haram, sampai di Masjid Nabawi, biasanya apa? Semangat ibadahnya. Benar nggak? Hotelnya jauh, meskipun jauh, kemudian dia berangkat pagi-pagi menuju masjid untuk kemudian iktikaf di masjid. Sebelum waktu subuh sudah datang. Benar nggak? Hotelnya jauh, siang-siang panas, tetap aja berangkat ke masjid. Kenapa? Karena ingin iktikaf di masjid. Benar nggak? Giliran pulang lagi ke Indonesia, kira-kira seperti itu lagi nggak? Itulah kita. Kalau suasananya mendukung, situasinya mendukung, orang-orang di sekitar kita mendukung, ibadah itu enak. Bulan Ramadan juga demikian. Ketika bulan Ramadan suasananya mendukung, situasinya mendukung, orang-orang di
rata-rata puasa kecuali yang nggak puasa. Nah, ada juga yang pura-pura puasa. Pagi dia sahur dengan keluarganya, dimasakin sayur asem, ikan asin, ya pakai sambal terasi, enak apa enak? Makan sahur dengan lahapnya, tapi kemudian pergi kerja dia nggak puasa. Siang-siang makan mie ayam. Ya, orang nggak tahu kan, yang penting di rumah apa? Sahur kan? Ya. Kemudian ketika siang istirahat, biasanya warung-warung kan buka setengah tiang, begitu kan? Kelihatan cuma apa kakinya aja kan? Nggak tahu orangnya siapa yang masuk di situ, begitu kan? Pulang sore hari kehujanan, sampai rumah minta dikerokin, muntah keluar. Istrinya bingung, ini sayur asem kok jadi keluarnya mie ayam. Itu orang ketahuan kalau dia nggak puasa. Ya. Jadi suasana di bulan Ramadan itu apa? Pendukung kita untuk ibadah. Orang-orang di sekitar kita ibadah, maka kita biasanya semangat untuk ibadah. Coba kalau kemudian kita masuk di bulan Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal, kira-kira mudah apa berat, Bu? Mudah apa berat, Bu? 6 hari cuma pada hari ya. Giliran kemudian lebaran, masih lebaran, banyak makanan, banyak kue, masa kita puasa? Masih banyak orang yang silaturahim datang ke rumah kita, bahkan kita juga belum anjang sana anjang sini, belum silaturahim kepada saudara-saudara, entar aja puasanya, entar aja puasanya, entar aja puasanya. Kira-kira sampai akhir Syawal kita puasa nggak? Ada nggak yang seperti itu? Ada nggak? Ibu-ibu di mana itu? Di tempat saya, di sini enggak, insyaallah. Ya, itulah kita. Ibadah di tempat dan suasana yang mendukung menjadikan kita semangat. Makanya kalau kemudian masuk bulan Ramadan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Puasa itu adalah menahan lapar dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Terbit fajar hingga terbenam matahari. Jadi tidak ada definisi puasa itu puasa dari adzan subuh sampai adzan maghrib. Tidak. Adzan itu hanya syiar. Terkadang adzan ada yang 2 kali. Dulu pada masa Rasulullah ada adzannya Bilal. Itu belum masuk waktu subuh. Kemudian turun Bilal, ada adzan lagi. Siapa? Abdullah ibnu Ummi Maktum. Abdullah ibnu Ummi Maktum ini orang yang buta. Coba ya, kita bisa bayangkan orang buta sebelum subuh sudah datang ke masjid untuk kemudian adzan. Luar biasa. Dulu pada masa Rasulullah tidak seperti sekarang. Kalau kita sekarang lampu di mana-mana, terang di mana-mana. Dulu nggak ada terang. Dia buta datang ke masjid. Subhanallah, ini luar biasa. Jadi puasa dari waktu terbit fajar. Fajar yang dimaksud adalah fajar shadiq. Fajar itu ada 2, ada fajar kadhib, ada fajar shadiq. Fajar kadhib itu fajar yang bohongan. Fajar shadiq fajar yang beneran. Dilihat ke ufuk timur, bagian bawah langit tapi bagian timur. Kalau kemudian ada garis putih tapi vertikal, tegak, maka itu namanya fajar kadhib. Ini yang bohongan. Dia keluar duluan, nanti kemudian hilang. Setelah itu kemudian apa? Ada fajar shadiq, garis putih horizontal. Seumur-umur kita ini, kira-kira pernah nggak yang melihat yang namanya fajar itu? Ya sering kan, fajar tetangga kita gitu kan. Kalau fajar kadhib, fajar shadiq ini nggak pernah lihat kita kan. Makanya kemudian para ulama memberikan arahan kepada kita apa? Ada yang namanya jadwal imsak, ya kan? Sebelum masuk waktu subuh kita apa? Sudah imsak. 10 menit sebelum waktu subuh datang kita sudah imsak. Apa imsak itu? Menahan. Tidak makan dan tidak minum, menahan diri. Bukan mulai puasa, tapi hanya menahan saja. Untuk apa? Untuk hati-hatinya. Kenapa? Karena waktu subuh hampir tiba. Nah ini waktu imsak. Biasanya kan begitu kan? Jadwal imsak
hari ini adalah jam 4:20, katakan begitu. Subuhnya jam 4:30. Nah, 10 menit menjelang subuh kita sudah apa? Imsak. Tapi bapak-bapak di tempat saya begitu. Kalau jadwal imsak, ya dari rumah dia sudah nggak makan, langsung kemudian pergi ke masjid. Luar biasa. Tapi di masjid tidak langsung masuk ke dalam masjid, tapi duduk-duduk di emperan masjid masih merokok. Nah itu bapak-bapak tempat saya begitu, nunggu waktunya subuh tiba begitu kan ya. Padahal kalau sudah imsak ya imsak, itu untuk kehati-hatian saja, bukan berarti dilarang haram untuk makan dan minum. Cuma apa? Agar kita hati-hati, kalau sudah masuk jadwal imsak maka jangan makan dan minum lagi. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan terbitnya fajar. Ini anjuran dari para ulama. Satu tradisi yang baik di negara kita ada yang namanya jadwal imsak. Kemudian puasa itu sampai tenggelam matahari. Tenggelam matahari karena Rasulullah SAW menyebutkan, "Idza gharabatis syamsu min hahuna wa aqbala adh-dhalamu min hahuna faqad aftara as-shaim." Kalau matahari sudah tenggelam di arah barat dan arah timur sudah mulai gelap, maka orang yang berpuasa boleh berbuka. Patokannya apa? Tenggelam matahari dan kemudian apa? Gelap di arah timur. Tenggelam matahari di barat, gelap di arah timur. Karena apa? Karena matahari tenggelam di barat, pasti apa? Yang gelap duluan mana? Timur. Ini patokannya. Jadi patokannya bukan azan. Azan itu hanya syiar. Ada jadwal azan, syiar. Terkadang ada azan yang tepat waktu, ada azan yang agak lambat. Benar kan? Ada azan yang agak lambat. Maka kita patokannya apa? Tenggelam matahari atau arah timur sudah gelap. Kira-kira kita ya, kalau mau berbuka, lihat matahari tenggelam dan lihat arah timur gelap atau mendengarkan azan. Ya kan? Kalau di tempat saya itu kemudian apa? Dengerin mana channel televisi yang azannya lebih duluan. Kalau sudah azan langsung dia Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru Allahu Akbar, Allahu Akbar, satu gelas sudah habis dia. Itu di tempat saya begitu. Jadi lihat mana azannya yang lebih duluan. Ya Allah, kalau kita makan sahurnya hati-hati, maka berbukanya juga hati-hati. Artinya apa? Berilah tenggang waktu sebentar. Selesai azan baru berbuka. Tidak terlambat. Tidak terlambat di dalam hadis Rasulullah SAW. La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Manusia itu senantiasa dalam kebaikan kalau dia menyegerakan berbuka. Para ulama mengatakan menyegerakan berbuka itu harus berdasarkan kenyataannya memang benar-benar sudah masuk waktunya, bukan perkiraan. Kenyataannya, kadang kita kalau dalam perjalanan ya pakai mobil, maka yang diambil apa? Azan di radio. Mana channel radio yang adanya duluan? Tidak. Lihatlah apa? Tenggelamnya matahari kalau bisa dilihat. Tapi yang paling gampang itu adalah apa? Bagian timur sudah gelap. Itu gampang. Kalau seperti itu maka apa? Sudah boleh kita berbuka. Itu arahan Rasulullah SAW. Jadi jangan cepat-cepat kita berbuka kalau kita tidak yakin. Apalagi kalau sudah waktunya berbuka bersama. Kalau berbuka bersama prasmanan lagi. Kira-kira kita masih nunggu nggak? Kalau nunggu kehabisan gitu kan ya. Tapi kita kan ini sudah puasa 13 jam. Nunggu terkadang 5 menit saja itu susahnya luar biasa. Bener nggak? Kalau sudah makanan berada di depan, azan baru Allahu Akbar, ya yang pertama sudah habis tuh minumannya. Bener nggak? Inilah kita. Makanya hendaknya kita tahu bahwa puasa itu dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Kemudian puasa itu apa? Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Di antaranya apa? Memasukkan sesuatu ke 5 lubang yang terbuka. 5 lubang yang terbuka
mulut, hidung, telinga, lubang kemaluan depan dan lubang kemaluan belakang. Itu 5 lubang yang terbuka. Mulut dikatakan masuk ke lubang mulut itu jika apa? Makanannya melebihi atau lebih dalam daripada makhraj H, tempat keluarnya huruf H. H itu di mana? Tengah tenggorokan. Tengah tenggorokan H. Kalau makanannya lebih dalam daripada makhraj H, maka batal puasanya jika dia makan dan minum dengan sengaja. Karenanya kemudian ibu-ibu kalau sedang masak mencicipi itu ada di mana? Tidak. Mencicipi itu sedikit apa banyak? Kalau banyak itu namanya lapar. Nyicipin kok banyak begitu kan? Nyicipin di lidah. Kalau nyicipin saja kemudian dia ludahkan, kemudian dia bersihkan lidahnya, maka tidak membatalkan puasa. Tapi kalau nyicipin kemudian dirasa-rasain kayaknya enak, kemudian kunyah-kunyah kayaknya lebih enak ini, kemudian ditelan meskipun sedikit, batal puasanya. Tapi kalau orang makan dan minum tapi dalam keadaan lupa, tidak batal puasanya meskipun banyak. Orang makan banyak, ya, makan banyak, kemudian sampai di sini di tenggorokan ingat dia, waduh, sedang puasa. Kira-kira diludahkan, dimuntahkan apa ditelan? Orang di sini nanggung katanya. Kalau dia bilang nanggung kemudian ditelan lagi, batal puasanya. Ya, ini menahan lapar dan dahaga, menahan dari hal-hal yang membatalkan, diantaranya apa? Memasukkan sesuatu ke lubang mulut. Batasannya apa? Makhraj H. Sehingga orang kumur-kumur, orang sikat gigi, orang pakai siwak tidak membatalkan puasa selama setelah sikat gigi dia bersihkan dengan apa? Air. Meskipun masih ada isis rasa mentolnya itu, nggak apa-apa. Ya, ini kata para ulama. Jadi kalau habis subuh katakan kemudian sikat gigi, nggak apa-apa. Jangan kemudian sikat giginya menjelang maghrib, karena apa? Karena bau mulutnya nggak baik, Pak Ustadz. Jangan dikatakan seperti itu. Karena apa? Karena orang berubah bau mulutnya karena berpuasa, pahalanya kata Rasulullah lebih baik daripada kalau kita pakai wangian minyak misik karena mengikuti sunnah Rasulullah. Berubahnya bau mulut kita karena puasa, pahalanya lebih besar daripada kalau kita pakai minyak misik karena mengikuti sunnah Rasulullah. Itu sampai sebegitunya pahalanya orang yang berpuasa karena bau mulutnya saja sudah diberikan pahala lebih daripada pahala sunnah. Kira-kira bau mulut kita dengan minyak misik harum yang mana ya? Apalagi kalau kemudian sahurnya makan jengkol. Nah, kira-kira sampai sore gimana itu baunya, begitu kan? Ya, ini. Jadi apa? Yang pertama ke lubang mulut. Ya. Yang kedua ke lubang hidung, di lubang yang terbuka. Batasannya mana lubang hidung itu? Kalau sampai makhraj gunna. Kalau kita mendengung inna amma, kalau kita pegang hidung kita kan ada yang bergerak gitu kan. Nah, itu namanya khoisyum. Kalau kemudian kita hirup air itu sampai ke khoisyum, tempat makhrajnya gunna, batal puasanya. Tapi kalau hanya sekedar mupil, ya, dan kemudian tidak sampai ke atas, maka tidak batal puasanya. Yang ketiga adalah lubang telinga. Lubang telinga itu mana yang membatalkan? Lubang yang kecil yang kalau kita masukkan telunjuk kita, ada lubang kecil nggak masuk. Ya, ada lubang kecil itu yang nggak masuk telunjuk kita. Maka lubang itu jika dimasukkan air, obat tetes ataupun yang lainnya, batal puasanya. Yang keempat adalah lubang kemaluan depan atau lubang kemaluan belakang. Jika kemudian ada orang yang mengkonsumsi obat lewat dubur karena sakit gitu kan, maka batal puasanya. Kenapa? Karena memasukkan ke sesuatu melalui 5 lubang yang terbuka. Ini diantara hal-hal yang diharamkan ketika kita berpuasa.
Karenanya saya menganjurkan kepada semuanya untuk lebih belajar lagi tentang bab puasa agar lebih sempurna. Bukan berarti kita tidak bisa puasa karena kita sudah terbiasa puasa, tapi mengingat kembali bab puasa itu penting. Itulah yang dikatakan tarhib Ramadan. Menyambut datangnya bulan Ramadan bukan hanya gembira. Menyambut datangnya bulan Ramadan yang lebih baik adalah dengan mempelajari kembali hukum-hukum tentang puasa. Karena puasa itu ada 3. Ya, terakhir, puasa itu ada 3. Ada puasanya orang awam, ada puasanya orang yang khusus, ada puasanya orang yang khusus, lebih khusus lagi. Orang awam puasa hanya apa? Menahan lapar dan dahaga saja. Anak kecil kalau seperti itu bisa dibiasakan untuk tidak makan dan minum setiap harinya, bisa. Hanya menahan lapar dan dahaga. Tapi kemudian anggota badannya masih melakukan maksiat. Ngumpul dengan sesama tetangga kemudian merumpi ngomongin orang lain, berarti ada maksiat mulut, ada maksiat lisan. Yang satunya maksiat telinga, dengerin aja meskipun nggak ngomong, tapi ikut dengerin ngombe di situ. Itu juga ada maksiat telinga. Yang seperti ini sah ibadah puasanya, gugur kewajibannya, tapi berdosa karena banyak melakukan maksiat lisan dan maksiat telinga. Yang kedua, puasanya orang yang khusus. Itu artinya apa? Puasa di samping menahan lapar dan dahaga, menahan mulut, lisan dari maksiat lisan, telinga dari maksiat telinga, mata dari maksiat mata, dan anggota badan yang lainnya. Yang terakhir, puasanya orang yang lebih khusus lagi adalah di samping menjaga anggota badannya, dia juga menjaga hatinya dari riya, dari sombong, dan dari penyakit-penyakit hati yang lainnya. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban, dan kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Itulah sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah, ada manfaatnya. Kita tutup majelis yang penuh berkah ini dengan doa. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan dalam rezekinya, keberkahan dalam keluarganya, keberkahan pada anak-anaknya, dan mudah-mudahan kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tarda. Allahumma a'ti kulla minna rawbatahu fi ma yurdi. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi awladina wa barik lana fi ahlina wa barik lana fi ajsadina wa barik lana fi arzaqina. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan Allahu iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang bersama hari ini, semoga bermanfaat bagi semuanya. Mari kita berdoa kepada majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Agungkan asma Allah.